Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan keputusan kelompok. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Zahra Oktavia Kristanti Agilsa Putri dengan IPM 2010104021. Kemudian rekan saya Wahyu Afik dengan NPM 2010104077 dan Erni Agustin 2010104115. Ciri-ciri pembuatan keputusan kelompok. Pembuatan keputusan kelompok melibatkan banyak individu atau orang, sehingga diperlukan waktu proses pembuatan keputusan yang lebih akurat dan lebih baik jika dibanding dengan pembuatan keputusan secara individu. Pembuatan keputusan kelompok memiliki banyak kelebihan, meskipun di sisi lain juga terdapat kelemahan. Banyak penelitian di bidang keperilakuan yang menguji pencapaian keputusan dengan membandingkan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu. Seperti Boulder dan Morgan pada tahun 2000, bahwa keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu. Kemudian ada Tyndall pada tahun 1989 mendukung riset sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan kelompok lebih baik daripada keputusan individu, baik dalam kondisi total feedback positif maupun negatif. Arnold et al. Pada tahun 2000 menambahkan bahwa jika dalam pembuatan keputusan kelompok terkendala waktu, maka kelompok cenderung akan mencari informasi yang lebih efisien dan mempercepat proses pembuatan keputusan. Proses pembuatan keputusan kelompok ada 4, yaitu yang pertama, tahap permulaan atau inception, yaitu pemilihan tujuan dan strategi awal untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada tahap penyelesaian masalah atau problem solving, yaitu analisis terkait dari berbagai persyaratan proyek untuk mengidentifikasi strategi yang telah dipilih. Ketiga, tahap pemecahan konflik atau perselisihan, conflict resolution, yaitu melibatkan anggota kelompok untuk berusaha menyelesaikan preferensi, nilai, dan kepentingan yang bertentangan dengan kelompok. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan atau eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan kelompok untuk menyelesaikan proyek dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Bloomberg, pada tahun 1994, pembuatan keputusan kelompok dapat dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fase pengumpulan informasi relevan, fase kedua, fase pengumpulan dan evaluasi berbagai alternatif, dan fase yang ketiga yaitu fase memilih tindakan. Dalam introspeksi kelompok, terdapat 2 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan kandungan informasi yang didiskusikan yang disebut meta-knowledge dan pemrosesan kognitif bersama yang disebut metacognition selama fase pengumpulan informasi. Kreitner dan Koenigs pada tahun 2004 menjelaskan perbedaan mendasar antara keputusan individual dan kelompok, yaitu pada proses pembuatan keputusan individual lebih efisien dan lebih cepat, sementara proses pembuatan keputusan kelompok lebih lama, namun memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Sementara itu, untuk individual memiliki keterbatasan pengetahuan sehingga kurang percaya diri dalam menentukan pilihan. Dan individual memiliki sifat bounded rationality, yaitu adanya keterbatasan pemikiran, waktu, biaya, dan informasi. Selanjutnya yaitu keefektifan pembuatan keputusan kelompok. Sutton dan Hayen pada tahun 1997 berpendapat satu kelompok memiliki banyak pengetahuan dan informasi. Dua kelompok menyediakan pendekatan masalah yang lebih beragam. 3. Partisipasi dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil akhir. 4. Proses penyelesaian masalah terjadi komunikasi yang baik. Sedangkan Kreitner dan Koenigs pada tahun 2024 berpendapat kinerja kelompok dinilai lebih efektif dan lebih baik daripada pembuatan keputusan individual, yaitu ketika ukuran kelompok relatif kecil. Kelompok mengetahui banyak hal tentang masalah-masalah
yang dihadapi, dan pemimpin kelompok memiliki kemampuan tinggi untuk mengarahkan dan menilai opini anggota kelompok. Kelemahan pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama yaitu bias penyempelan informasi. Fenomena ini menurut Stasser dan Titus disebut model CIS, Collective Information Sampling. Bias ini juga memperkuat terjadinya efek keutamaan. Yang kedua yaitu perilaku efek polarisasi kelompok menurut Myers dan Lamb. Perilaku ini perwujudan cenderung dari pandangan dominan kelompok. Yang ketiga adanya common belief, kondisi yang mempertimbangkan lebih informasi yang bersifat umum, padahal yang penting justru diskusi unique belief. Strategi menghasilkan keputusan kelompok yang lebih baik. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Bazerman, bahwa terdapat 4 strategi untuk membuat keputusan lebih baik, yaitu acquiring expertise, debiasing judgment, using linear model, dan adjusting intuitive prediction. Dalam pembuatan keputusan kelompok juga terdapat upaya-upaya untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik, seperti bagaimana memitigasi bias penyempelan informasi yang dapat memicu terjadinya efek keutamaan atau preemptive effect dalam proses pembuatan keputusan kelompok. Larson merekomendasikan strategi memitigasi dan mencegah terjadinya bias penyempelan informasi dalam pembuatan keputusan kelompok, yaitu dengan mengembangkan teknik intervensi yang disebut Shared Cognitive Awareness Training atau SCAT. Materi berikutnya adalah teori pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama ada teori permainan atau games theory. Teori permainan dalam fenomena pengambilan keputusan kelompok dijelaskan dengan menggunakan penandingan antara individual versus kelompok dalam konteks sebuah permainan. Teori permainan dalam konteks pengambilan keputusan dapat berkaitan dengan fenomena pilihan individual versus kelompok dalam ultimatum permainan, strategi individual versus kelompok dalam common value action, ataupun berkaitan dengan bagaimana proses individual dan kelompok membuat keputusan dan sejenisnya. Yang kedua ada teori Time Interaction Performance atau TIP. Dikembangkan oleh M. Shigert tahun 1991. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok secara terus-menerus dan simultan melakukan 3 fungsi, yaitu produksi, dukungan anggota, dan kesejahteraan kelompok. Dalam pembuatan keputusan kelompok, adanya sinkronisasi perilaku yang disebut dengan konsep entrainment sangat diperlukan, terutama untuk mencapai sebuah pendekatan sistematis dalam menyelesaikan masalah. TIP mengintegrasikan berbagai teori yang berkaitan dengan dinamika perubahan anggota teori komunikasi dan teori strukturasi adaptif atau adaptive structuration theory. TIP mengakui bahwa kelompok adalah multifungsi dan anggota kelompok berkontribusi pada 3 level, yaitu yang pertama pada sistem organisasi, yang kedua pada komponen kelompok atau anggota atau individu, dan yang ketiga pada kelompok itu sendiri sebagai struktur sosial. Ketiga kontribusi tersebut mempresentasikan 3 fungsi dalam TIP, yaitu fungsi produksi, fungsi dukungan anggota atau member support, dan fungsi kesejahteraan kelompok atau group well-being. Relevansi riset pembuatan keputusan kelompok di BAR. Berikut dijelaskan relevansi riset pembuatan keputusan kelompok dalam praktik akuntansi aspek keperilakuan. Yang pertama, menurut Arnold, tahun 2000 menghubungkan GDM dengan pembuatan keputusan di bidang pengauditan. Penelitian ini menguji efek tekanan waktu, Group Support System atau GSS, dan interaksi keduanya terhadap pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua, menurut Hunton tahun 2001 mengaitkan GSM dengan meneliti tentang mitigasi bias dalam diskusi kelompok yang disebut bias penyampaian informasi umum. Yang ketiga, menurut Blinder dan Morgan pada tahun 2000 mengaitkan GDM dengan menguji apakah pembuatan keputusan kelompok lebih lambat namun lebih akurat dibandingkan dengan proses pembuatan keputusan individu. Selanjutnya adalah contoh-contoh riset pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama, menurut Arnold tahun 2000, penelitian ini berkaitan dengan pengambilan keputusan kelompok dalam bidang pengauditing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan keputusan dengan menggunakan GSS tidak dapat seefektif pembuatan keputusan dalam lingkungan face-to-face group. Nah, pada gambar 5.1 berikut ini melukiskan model penelitian Arnold tahun 2000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.